Mari kita lihat kembali obat-obatan yang tersimpan di rumah. Pernahkah sahabat sehat menemui obat rusak dan obat kadaluarsa yang masih tersimpan? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya? Eits, tunggu dulu. Pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, lalu bagaimana cara pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa yang baik dan benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Penyimpanan dan pembuangan obat merupakan suatu masalah penting di Indonesia. Dalam skala rumah tangga, penyimpanan obat yang kurang baik dapat menyebabkan permasalahan serius seperti keracunan obat secara tidak sengaja. Dan pembuangan atau pemusnahan obat yang kurang benar akan memunculkan potensi terjadinya daur ulang ilegal kemasan maupun produk obat yang telah kadaluarsa. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuang obat yang tepat di rumah. Simak videonya sampai habis ya. Mari kita lihat kembali obat-obatan yang tersimpan di rumah. Pernahkah sahabat sehat menemui obat rusak dan obat kadaluarsa yang masih tersimpan? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya? Eits, tunggu dulu. Pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, lalu bagaimana cara pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa yang baik dan benar? Dan kenapa sih obat harus dibuang dengan tepat? Jawabannya yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya polusi lingkungan. Kedua, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat kadaluarsa yang dapat membahayakan tubuh kita. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk pemalsuan obat. Obat seperti apa yang harus kita buang? Ya, yang pertama itu obat yang telah lewat kadaluarsanya, karena obat yang telah mengalami kadaluarsa itu akan mengalami penurunan efektivitas dan dapat mengakibatkan keracunan. Nah, yang kedua adalah obat yang telah rusak, dan yang ketiga adalah obat yang labelnya sudah tidak dapat terbaca lagi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat. Adapun tanda-tanda kerusakan obat itu seperti pada tablet, dia akan mengalami perubahan warna, bentuk, bau, rasa, serta muncul seperti titik, noda, berbintik, berlubang, pecah ataupun retak. Sedangkan untuk kapsul, dia akan mengalami perubahan warna pada isi kapsulnya. Terus kapsulnya juga terbuka dan rusak serta melekat satu sama yang lainnya. Terus untuk sediaan salep krim, dia akan menjadi berair, timbul bau apek pada krim tersebut dan wadahnya mengalami perubahan bentuk. Sedangkan untuk sediaan sirup, dia akan berubah menjadi keruh, timbul endapan, kekentalannya berubah. Biasanya ini terjadi pada suspensi. Warna dan baunya pun akan mengalami perubahan. Apabila mendapatkan tanda-tanda atau ciri-ciri obat yang tersebut, wajib dilakukan pembuangan obat. Bagaimana pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa yang baik dan benar? Pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa di lingkungan rumah tangga dapat dilakukan berdasarkan guideline dari WHO atau World Health Organization dan kampanye-kampanye serupa yang diserukan, baik oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, maupun Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, seperti Gema Cermat dan Dagu Sibu. Berikut adalah cara pembuangan obat rusak dan kadaluarsa yang baik dan benar di lingkungan rumah tangga. Yang pertama, keluarkan obat dari kemasannya. Jika dia obat tablet atau kaplet, keluarkan dari blisternya. Jika dia obat sirup, keluarkan cairannya dari botol. Jika dia dalam bentuk salep, keluarkan krimnya dari tubenya. Masing-masing jenis sediaan obat itu dikumpulkan ke dalam satu wadah. Yang kedua, hilangkan label obat pada kemasan. Jika dia dalam kemasan botol, labelnya dapat dibuka atau dicoret-coret informasi obatnya. Jika dia
dalam bentuk blister, blisternya kita gunting-gunting sampai informasi obatnya tidak terbaca. Nah, jika dia dalam bentuk tube atau salep, salepnya kita gunting-gunting juga. Hilangkan label dengan cara robek, gunting, atau coret-coret informasi obatnya. Intinya untuk menghilangkan jejak informasi obat tersebut. Obat yang telah dikumpulkan tadi di masing-masing wadahnya, jika dia dalam bentuk tablet, kita hancurkan, kita gerus. Nah, jika dia dalam bentuk sirup, kita encerkan sirup tersebut dengan cara menambahkan air atau cairan ke dalam kumpulan obat sirup tersebut. Setelah hancur dan tercampur, kita masukkan ke dalam sak plastik dan ditambahkan pasir atau tanah atau ampas kopi. Kemudian sak plastik tersebut atau kantongan plastik tersebut kita ikat dengan baik. Yang keempat, buang campuran obat dengan tanah tadi ke dalam tempat sampah. Sedangkan untuk blister yang telah digunting-gunting ataupun wadah botolnya yang telah dirusakkan informasi obatnya boleh dibuang langsung ke dalam tong sampah. Intinya tidak meninggalkan jejak informasi obat tersebut. Obat dapat rusak selama masa penyimpanan, meskipun belum memasuki masa kadaluarsa atau expire. Hal ini dipengaruhi oleh cara penyimpanan kita. Jika cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan, maka akan terjadi perubahan sifat obat. Obat menjadi rusak, zat yang berkhasiat sebagai obat pun juga ikut rusak, sehingga menyebabkan proses penyembuhan menjadi terhambat. Sekian dulu informasi dari kami. Ayo bergabung jadi bagian Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Dan ayo cek klik sebelum belanja, cek kemasan, label, izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan yang terakhir, tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami. Thanks for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.